Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kakor Bingmas yang sudah jauh dari Jakarta ke sini, terima kasih yang luar biasa. Kemudian juga dari Kombes Wawan, Kombes Iwan, kemudian juga dari Ramil, Kombes Barata, juga dari Kasat Binmas. Terima kasih. Kemudian para kelompok petani ya, yang hari ini bermitra, kurang lebih 50 mitra kita. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi ini kita berada di Pebukitan, dan insya Allah pada waktunya nanti ini menjadi lahan-lahan produktif ke depan. Saya akan sampaikan Pak Kakor, yang di hadapan Bapak ini adalah 100% produk dalam negeri. Pupuk di sini, ini pupuk 100%, bahan dasarnya dari lokal, ya. Batu baranya dari Kalimantan. Ini ada nutrisi, ini juga sama nutrisi. Kemudian di sini cangkul, ini cangkul juga produksi 100% dari Cibatu, yang dulu Cibatu sangat terkenal, dan sengaja perusahaan ini saya ambil alih karena untuk fokusnya kita di dunia pertanian, jangan sebentar-sebentar impor. Jadi cangkul sudah dalam negeri termasuk ini. Kemudian saya flashback ke belakang sedikit ya. Kenapa kok harus bermitra dengan Polri? Tidak langsung aja lah dengan petani. Yang pertama, kita ini akan bekerja selama-lamanya. Akan bekerja selama-lamanya yang fokus di dunia pertanian. Karena kita memiliki kunci daripada pertanian itu, yaitu makanan, nutrisi dan makanan daripada tanaman, yaitu dengan Futura ini. Banyak pupuk-pupuk yang lain, tapi itu sifatnya bakteri, bukan nutrisi. Jadi tetap untuk membuat pertanian ini produktif dan subur, ini harus diberikan nutrisi dan protein. Sama dengan kita lah, tubuh kita. Kita harus makan protein dan nutrisi. Seperti itu. Supaya memang pembelajaran ini harus nyampe kepada seluruh para petani. Jadi banyak pupuk-pupuk, tapi itu kadang-kadang hanya bakteri. Bakteri ini adalah untuk menghancurkan protein-protein ini supaya bisa langsung dimakan oleh tanaman seperti itu. Kemudian luasan, sementara untuk uji coba budidaya kedelai ini di Kecamatan Cibadak 25 hektar. Di sini PIC-nya Pak Erik Herwinda, bisa ke depan sebentar ke sini ya. Karena yang bertanggung jawab untuk kedelai ini Pak Erik Herwinda. Jampang Tengah 25 hektar, Jampang Kulon 35 hektar, Kecamatan Ciracap 40 hektar. Ini semua mandiri, budidaya mandiri. Kemudian jagung, ini kurang lebih 100 hektar. Nyalindung, ini Kecamatan Nyalindung. Ya. Pemilik lahannya mana? Pemilik lahannya? Ini ya. Nah, ada berapa petani di sini? Ya, 10. Kurang lebih 10 petani yang luasnya 70 hektar. Kecamatan Purabaya dan Kecamatan Cidolog 10 hektar. Semuanya 100 hektar. Dan ini juga sama, dua-duanya ini adalah pola pembiayaannya secara mandiri. Nah, kenapa ini mandiri? Karena memang FKDW dalam hal ini untuk meningkatkan produktivitas, para petani ini harus belajar menjadi pejuang.
Kita harus berjuang, bermentalkan pejuang. Jangan bermentalkan diberi bantuan. Sebentar-sebentar datang ke Pemda minta bantuan. Sebentar-sebentar datang ke perusahaan minta CSR dan lain sebagainya. Tapi kami mendidik FKDB bersama para petani ini adalah bermental berjuang. Tingkatkanlah pohon jagung ini, tingkatkanlah pohon kedelai ini produktivitas. Dan saya selama-lamanya, jangan khawatir ya. Jadi FKDB selama-lamanya. Ini hanya awal aja untuk kita memulai. Karena saya di lahirnya FKDB ini, dididikannya FKDB ini memang untuk bekerja bersama-sama para petani dan perekonomian lainnya, termasuk salah satunya Cangkul. Jadi jangan khawatir ya, seperti itu. Bapak tagih aja saya, ya tagih aja saya. Nah, karena ada 4 hal keberhasilan petani. Yang pertama adalah pupuk dan nutrisinya. Kita harus tahu, petani harus tahu, ilmu pupuk harus tahu. Tidak boleh tidak tahu, harus tahu, paham. Walaupun tidak pernah bisa membuat pupuk, nggak apa-apa. Tapi harus tahu bahwa makanan jagung kedelai ini adalah pupuk. Harus tahu. Seperti hanya kita makan tahu telur, tahu daging ayam, tahu ikan. Kita nggak bisa makan telurnya udah ya busuk dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian yang kedua, petani harus tahu nutrisi apa yang harus diberikan kepada ya pupuk dan nutrisi. Yang kedua adalah bibit. Petani harus tahu bibit yang unggul. Ini ada bibit. Ya. Kalau saya tanya berapa tingkatan bibit ini? Ya, mungkin nggak ada yang tahu. Yang pertama tingkatannya label kuning. Ya, Pak Erik. Setelah label kuning masuk kepada label putih. Ya, dari label putih masuk kepada label ungu. Dari label ungu masuk ke label biru. Janganlah kita beli, janganlah kita mengkonsumsi bibit tidak ada labelingnya. Karena ini akan mempengaruhi kualitas daripada produksi jagung dan kedelai. Di sini ada Pak Erik yang terus berhubungan dengan Balai Benih. Ya, kita benih nomor 1. Dan insya Allah nanti kita akan produksi benih sendiri. Kalau kedelai sudah kita produksi sendiri, sehingga kita tidak lagi kualitasnya cukup baik ya. Kalau jagung memang ini harus ada perkawinan ya. Tidak berbeda dengan padi dan kedelai. Kemudian itu yang kedua ya. Yang ketiga off-taker, pembeli. Alhamdulillah tadi saya sebelum berangkat ke sini ketemu sambil ngobrol dengan Pak Kakors, Pak Irjen Nainggolan. Nanti akan kita MOU atau kerjasama dengan Senkom. Ya, nah Senkom ini kita bekerja sama untuk penjualan. FKDB tidak berbisnis di budidaya ini tidak, ya, tidak, tapi mensukseskan. Sehingga FKDB akan mengarahkan pembeli mana yang paling menarik, yang paling mahal. Dan kita kawin nanti dengan Senkom. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat saya bisa ketemu. Itu off-taker. Baru yang keempat terakhir adalah regulasinya. Dalam hal ini perbankan. Insya Allah nanti di pabrik Cangkul ya, kita akan ketemu dengan Bank Mandiri maupun BRI. Karena ini perbankan memang harus terjun langsung untuk turut serta dalam budidaya ini. Jadi para petani ya, hari ini memang ada 50 Pak Jenderal, ada 50 yang datang ke sini hanya 17 karena jauh-jauh, ada yang dari Cidolog, kemudian dari Purabaya jauh-jauh, ya sengaja hanya 17, secara simbolis nanti Pak Jenderal menyerahkan bantuan Cangkul. Jadi yang ngasih bantuan dari Bahar
Polri ya. Jadi Kakor Binmas seperti itu ya. Karena datang ke sini ini adalah bukti kecintaan ya. Artinya Polri bersama masyarakat, kalau saya kan ormas di bawah naungan Polri. Jadi ormas di bawah naungan Polri, di situ ada FKPPI, ada KBP Polri, ada Senkom, ada Kopdar, ya, ada salah satu yang terakhir paling kecil yaitu FKDB. Ya. Tapi FKDB basisnya bukan anggota. Jadi FKDB nggak banyak anggota, anggotanya pengurus aja lah. Tapi basisnya adalah kemitraan. Jadi kalau seluruh Kabupaten Sukabumi petani mau bermitra, kita akan sangat senang, ya, sangat senang, ya. Jadi kita bermitra. Saya kira itu. Jadi sekali lagi ini adalah areal Pak Jenderal dari 70 areal yang akan ditanam. Bibitnya udah kita serahkan semuanya, pupuknya dan lain sebagainya. Dan pupuk ini hanya 30%-nya. Jadi 70%-nya adalah tetap menggunakan pupuk subsidi. Nah untuk subsidi saya tidak ikut campur, silakan aja. Kemudian juga per hektar ini anggarannya 8 juta rupiah. Ya. Jadi kalau untuk ini 8 juta ini dalam bentuk uang cashnya 1.600.000 diserahkan. Betul nggak diserahkan? Ya, itu betul ya. Jadi 1.600.000 untuk uang cashnya. Kemudian bibit, nutrisi, pupuk, dan pupuk subsidi. Dan pupuk subsidi juga tidak menerima uang ya, langsung ngambil ke toko, ke kios ya. Jadi Pak Ijud yang ambil ya ke kios, seperti itu. Sehingga mekanisme inilah yang memang bersinergi sehingga nanti juga tidak ada penyalahgunaan pupuk subsidi. Insya Allah ya, mitra-mitra ini nggak boleh ada yang nakal, ngambil pupuk subsidi kemudian dijual ke yang lain ya, akan dijewer ya. Soalnya ada kartu tani Indonesia dan lain. Artinya gini, kita akan mengimplementasikan program pemerintah ya. Kita akan buktikan dan di Sukabumi ini menjadi pilot project untuk Nusantara, untuk Indonesia Raya ya. Besok saya pergi ke Pekalongan ya, nanam melon, kemudian saya juga datang ke Batang sama kumpul juga dengan para petani. Setelah itu tim kita masuk ke Bali. Di Bali ini ada 8 kabupaten, 1 kota madya. Per kabupaten kita uji coba 10 hektar kedelai di Provinsi Bali. Ya, seperti itu. Kemudian di Lampung kita udah nanam kapendis. Di Tenjo Jaya kita juga nanam 6.000 pohon kapendis dan seperti itu. Nanti ada yang lain-lainnya. Tapi jangan terburu-buru karena program saya 10 tahun ya dari sekarang. Ya, catat Januari 2022 sampai Desember 2032. Ada apa? Ya, insya Allah di situ ada waktunya Sukabumi sejahtera makmur. Saya kira demikian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, arahan dari Kakor Binmas Bahar Kampolri, Bapak Irjen Pol Suwondo Nainggolan, SIKMH. Kepada beliau kami persilahkan. Biar mukanya kelihatan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera yang saya hormati Ketua Umum Forum Komunikasi Doa Bangsa, Bapak Ayep Jaki, Pak Penasehat, tapi dari samping terus beliau nih Pak D nih. Teman-teman dari Korbinmas, Pak Kapolsek, dan Ramil, Mas Hikmat, Arik, dan tentunya yang paling utama saudara-saudara saya yang akan bermitra untuk melaksanakan pertanian. Betul, forum FKDB ini memang mitra Polri dalam rangka meningkatkan pembangunan khususnya di bidang pertanian. Nah, kedatangan saya ke sini sambil juga memberitahukan kepada teman-teman Binmas, Kapolsek,
bahwa kegiatan ini dimonitor oleh jajaran pusat Polri, memastikan bahwa masyarakat petani itu mandiri, Pak. Mandiri, tetapi juga sejahtera. Jadi seiring dengan negara kita makin bagus, makin hebat, maka petaninya juga harus makin sejahtera. Nah, saya banyak bicara dengan Pak Yep, ada permasalahan, kadang bapak-bapak jual tanahnya gitu. Jangan, udah kelola aja. Nanti itu kan tanah bapak, mungkin warisan keluarga, upaya sendiri, jangan dijual-jual, udah dikelola. Berkebunlah yang baik supaya menghasilkan, dan diharapkan dari hasil perkebunan itu bisa menghidupi keluarga, bisa menyekolahkan anak-anak, dan anak-anaknya mau menjadi petani yang canggih nantinya, petani yang terus berkembang. Nah, itu keberadaan kita. Pertanyaannya kenapa polisi ikut dalam hal pertanian? Seperti polisi dan teman-teman Angkatan Darat, teman-teman TNI, itu semua kita ini sekarang bicaranya bagaimana mensejahterakan rakyat bersama dengan pemerintah. Karena hanya TNI dan Polri yang punya cabang dari pusat sampai ke tingkat kecamatan, bahkan sampai ke tingkat desa. Jadi kalau kita semuanya berharap hanya Menteri Pertanian, Menteri ini, takutnya tidak bisa program pemerintah ini sampai ke bawah dengan baik. Pemerintah daerah juga, nah yang punya militansi, tenaga, dan cabang sampai ke bawah itu adalah TNI dan Polri. Jadi kami bersama dengan masyarakat akan terus konteks masyarakat termasuk dengan forum komunikasi dua bangsa ini, kita terus mengembangkan pertanian. Nah, Sukabumi ini akan menjadi laboratorium. Nanti kalau Sukabumi bisa berhasil baik, walaupun kita sudah ada cabang-cabang di seluruh Indonesia nantinya, tapi nanti pandangannya akan ke Sukabumi. Nah, kita berharap pertanian jagung ini menjadi baik, menjadi benar-benar mensejahterakan dan memastikan sejahtera. Artinya kalau memang musim panen, misalnya harganya X, harga pasarnya 6.000, misalnya atau 4.000, pokoknya harga pasarnya segitu, ya segitu jualnya petani. Jangan sampai nanti ada bapak berutang sama rentenir, akhirnya jualnya jadi 2.500. Sama aja bapak kerja buat bayar nyaur utang aja ini namanya. Nah, ini pembiayaan ini nanti diatur oleh Pak KDP. Terus pertanyaannya, apakah saya harus jual kepada orang yang ditunjuk kepada lembaga yang ditunjuk Polri? Enggak. Kita mencari siapa saja yang mau membeli jagung ini. Bapak pilih aja mana yang harganya tertinggi, bapak jual ke tempat itu. Nah, yang kita cegah itu jangan sampai tidak ada yang mau beli, lalu tiba-tiba ada yang membeli dengan harga yang murah. Jadi kita semua kembali kepada harga pasar. Nah, kita akan kenalkan kepada beberapa calon pembeli. Kepada siapa bapak ingin menjual, itu kepada terserah bapak. Terus kalau misalnya ada yang ancam, harus jual ke sini, bapak kasih tahu bimasnya. Yang ancam-ancam itu saya tangkap itu nanti, gitu. Gak ada masyarakat yang diancam-ancam, gitu. Ya, jadi jangan usah takut. Ada Pak Dandim, ada Pak Dan Ramil, ada Pak Kapolsek, ada Pak Babin. Kalau masih ada ancaman-ancaman, kalau nggak ambil pupuk dari saya, kalau nggak ada. Kalau misalnya pakai ludahnya petani, subur juga pakai pupuk juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini kan diajarin teknik pertaniannya supaya lebih makmur. Tetapi bukan dipaksa. Jadi jangan sampai gini, wah itu Polri punya tuh pembelinya dari Polri harus terima. Jangan. Nggak ada yang aku itu. Nanti kita siapkan, pertemukan calon-calon pembelinya. Ini yang beli. Gitu. Ya, ini yang beli. Mau jual ke sini syukur, nggak mau jual nggak apa-apa. Tapi saran saya jangan jual yang murah. Jual pada. Jangan ngutang ke rentenir. Gitu. Kalau ada apa-apa coba ngobrol sama
sama kepala desa apa, diskusi gitu. Ya, Bapak-bapak semuanya, ini juga produksi dalam negeri, ya. Kita dukung, jagung kita dukung, kedelai kita dukung yang memang negara kita sedang butuh. Terus produksi dalam negeri kita tingkatkan. Jadi ya sejahtera lah kita ini, jangan orang lain terus yang sejahtera, biar petani sejahtera itu. Ya. Jadi tolong Bapak-bapak, saya tidak perlu panjang lebar, pokoknya teknik pertaniannya akan dilakukan pembaruan. Sistem kemitraannya tadi dengan nilai 8 juta, termasuk pupuk, bibit, dan semua segala macam. Ada uang berapa? 1.600.000, Bapak gunakan, nanti panen, jual kepada pembeli. Terserah pembeli yang mana, yang penting Bapak jangan ditekan-tekan dengan harga-harga rendah. Punya nomor teleponnya Pak Bin nggak? Pak Bimas? Ada? Ada nggak? Berapa Pak Bimas, berapa nomor teleponnya? Pak Babinsanya mana? Pak Babinsa. Bapak Dede kasih nomor telepon. Pak Dede, udah? Oh iya, ini ngecek. Namanya komandan gitu, ngecek-ngecek aja. Gitu. Kalau Pak Babinnya nggak mau ini telepon saya aja. Punya nggak nomor telepon saya? Punya nggak? Saya kasih ya. 081. Karena ini proyek contoh saya. Kalau ada yang di sini neko-neko macam-macam nanti tangkap sama saya. 081 21 24 25 26. Saya ulangin ya. 081 ya, 21 24 25 26. Gampang kan? Ya Bapak itu sengaja saya kasih nomor telepon Pak Babin. Kamu juga Pak Babin juga telepon saya. Ini tolong kita buktikan bahwa dari percontohan ini bisa sejahtera dan petani-petani lain nanti akan mencontoh ke sini bagaimana hidup sejahtera sebagai petani. Gitu. Jadi jangan sampai petani itu malah tidak sejahtera, sebab kalau petani mogok nanti nggak ada yang makan kita semua. Gitu. Itu saja Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih. Selamat untuk kegiatan ini. Saya terima kasih kepada Pak Ayep dan jajarannya. Tolong saya titip benar ini. Rasakan ini sebagai diri kita sendiri gitu. Ini jangan ada rasa misalnya tadi janji 10 tahun. Enggak usah 10 tahun, mau 30 tahun, 40 tahun enggak apa-apa, Pak. Terusin semuanya. Namanya niat baik itu ada aja nanti rezekinya gitu, ya. Jadi tolong titip benar. Ini biar kita saling membantu, nggak mungkin Kapolsek dan Ramil ini semua, Bapak-bapak semuanya kita saling membantu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ditutup sama satu atau dua di lubang tanam yang sudah kita siapkan. Maksimal 2 ya? Ya, maksimal 2. Atau 1 boleh. Ya. Untuk petani mana petani? Petani. Pak. Ya, untuk kebaikan kita bersama. Yuk. Perwakilan petani. Yuk. Pak Arno. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, penanaman secara simbolis benih jagung hibrida oleh Kakor Binmas Bahar Kampolri segera dimulai. 1, 2, 3. Bismillahirrohmanirrohim. Lubang 2. Nah, berarti Pak Kapolsek belum pernah nanam jagung. Terima kasih. Berkenan Bapak untuk selanjutnya pengambilan dokumentasi. Boleh. Dimohon untuk bisa. Siap, Pak. Tunggu dulu, Ini cakol deh. boleh. Oke, Pak. Penyerahan kepada Bapak Agus, petani dari Nyarindung. Bagus, keren. Selamat itu dong. Oh, salam. Oh, salam, Bang. Siap. Sini, kita serahin. Selamat. Ini pacul produksi dalam negeri. Ya. Asli. Materialnya juga dari Krakatau Steel. Bersama FKDB Polri, bertani sejahtera.